waktu untuk mengikuti sesi konseling kelompok hari ini. Saya Ibu Anissa, biasa dipanggil Ibu Anissa saja ya. Di sini saya akan memfasilitasi jalannya diskusi kita. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan tentang tujuan konseling kelompok ini. Kita akan bersama-sama membicarakan permasalahan yang mungkin sedang kalian alami, saling mendengarkan dan mencari cara untuk mengatasi bersama. Jangan khawatir, ini bukan forum untuk menghakimi, melainkan untuk saling mendukung. Ada beberapa aturan sederhana dalam sesi ini. Pertama, semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia ya, tidak boleh disebarluaskan ke luar kelompok. Kedua, kita saling menghargai, tidak memotong saat orang lain bicara, dan tidak menertawakan atau meremehkan cerita orang. Ketiga, silakan berbicara sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tidak ada paksaan untuk langsung terbuka ya. Boleh ya? Boleh, Bu. Sebelum kita lanjut ke sesi inti, saya ingin kita saling mengenal dulu ya, supaya suasana lebih hangat. Yuk kita perkenalan singkat. Sebutkan nama jurusan, dan satu kata yang mengabarkan perasaan kamu saat ini. Saya mulai dulu ya. Nama saya Anissa. Saya dari bagian layanan bimbingan dan konseling kampus. Dan kata saya hari ini adalah tenang. Sekarang kita mulai dari sebelah kanan kiri saya dulu. Silakan. Halo, nama saya Raina dari jurusan BPTI. Satu kata yang menggambarkan perasaan saya hari ini, bingung. Oke, baik, lanjut. Nama saya Anne, saya dari akuntansi. Kata saya hari ini adalah lelah. Halo, saya Erika. Saya dari jurusan Sastra Inggris. Kata saya hari ini cemas. Baik. Halo, saya Angel. Saya dari jurusan pendidikan. Kata saya hari ini berat. Oke, terima kasih semuanya. Saya lihat banyak dari kalian membawa perasaan yang cukup berat ya hari ini. Tenang saja, itu wajar dan justru itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan setelah sesi ini kalian merasa sedikit lebih. Sekarang kita akan mulai dengan kegiatan kecil yang ringan dulu ya. Saya ingin membayangkan kalau perasaan kalian saat ini harus diwakili dengan emoji-emoji. Menggunakan HP aja ya emojian. Oke Bu. Contohnya kalau saya merasa tenang dan ingin santai, saya menggunakan emoji seperti ini. Oke Bu. Baik ya Bu. Sekarang coba masing-masing sebutkan emoji kalian dan kenapa memilih itu. Yuk kita mulai dari Raina dulu. Emoji ini, Bu. Kasih tahu teman-temannya dong. Nih, guys. Kenapa? Rasanya tuh kayak semuanya berputar, bingung, harus mulai dari mana. Ya, kita lihat Ya, emoji ini, Bu. ya. Kenapa menggunakan emoji itu, Anes? Kan, karena capek banget, Bu. Akhir-akhir ini tugas dan organisasi numpuk banget. Oke, Erika. Kalau saya yang ini, Ya, kenapa tuh? karena saya takut sama nilai TSS kemarin. Baik, lanjut ya. Kalau saya ini Apa ya? Karena merasa kosong, terus juga merasa overthinking aja. Wah, ternyata banyak ya dari kalian sedang merasa tertekan, tapi bagus, kalian sudah bisa mengenali dan mengungkapkannya. Itu langkah yang pertama, yang sangat penting. Sekarang kita main satu lagi ya. Bayangkan kalau kalian punya tombol ajaib yang bisa memperbaiki satu hal dalam hidup kalian saat ini. Satu tekanan, satu masalah, apa yang kalian ubah? Saya mulai ya. Kalau saya punya tombol itu, saya mau bilangkan semua beban pikiran yang sering bikin saya susah tidur. Sekarang giliran Raina. kalau saya punya tombol, saya pengen bisa bikin diri saya tuh lebih percaya diri dan gak overthinking terus. Oke, Anes. Kalau saya pengen tombol
itu bisa bikin waktu lebih panjang biar bisa selesaiin semua tugas tanpa stres. Oke, hari 28 jam. Oke, Erika, kalau saya mau berdua yang bikin saya lebih berani bilang enggak. Ya, enggak capek sendiri. Ya, Kalau saya sih pengen ikut lomba dan bisa bikin saya tenang. ya walaupun banyak tekanan. Ya, luar biasa jawaban dari kalian. Dari sini saya bisa lihat banyak di antara kalian merasa kelelahan dan ingin menghilangkan dari atas situasi. Nah, kita akan coba bahas ini lebih dalam nanti ya. Sekarang kita menghangatkan suasana. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang apa yang sedang kalian alami. Tujuan kita bukan untuk mencari siapa yang paling berat masalahnya, tapi untuk saling berbagi dan saling mendukung. Saya akan bertanya satu persatu dan kalian boleh cerita sesuai dengan kenyamanannya ya. Kita mulai dari Raina dulu. Kamu tadi bilang merasa bingung, bisa ceritakan lebih lanjut? Iya Bu, saya belakangan itu merasa bingung banget nentuin prioritas. Tugas kuliah numpuk, tapi di rumah juga sering disuruh bantu. Jadi kadang saya nggak bisa fokus, malah kepikiran terus dan ujung-ujungnya malah nggak ngerjain apa-apa. Saya paham, situasi seperti itu sering membuat kita kewalahan. Terima kasih sudah cerita. Raina, kita akan coba bahas cara mengatur prioritas nanti ya. Sekarang Anes, kamu tadi bilang lelah, boleh dijelaskan? Saya itu aktif banget Bu di organisasi, tapi ternyata susah banget bagi waktunya. Saya nggak enak juga kalau mau nolak tanggung jawab. Tapi kuliah saya malah jadi keteteran, belum lagi orang tua yang minta IPK tinggi. Itu beban yang sangat berat ya. Terkadang rasa sungkan membuat kita mengorbankan kesehatan dan waktu kita sendiri. Nanti kita akan coba lihat bagaimana mengolah batasan secara sehat. Sekarang lanjut Arika. Ya Bu, kalau saya sebenarnya takut gagal. Nilai saya beberapa waktu menurun. Jadi saya overthinking. Saya takut sama masa depan saya. Kecemasan seperti itu sangat manusiawi Arika. Banyak mahasiswa merasakan hal yang sama. Kita akan cari cara mengubah cara pandangmu terhadap masa depan. Terakhir, Angel, kamu bilang merasa berat. Banyak juga kehilangan. Saya merasa kalau misalnya semua masalah itu datangnya tuh barengan gitu loh Bu. Jadi ya kayak masalah keluarga, tugas, masalah sama temen. Terus saya tuh merasa sendirian padahal sebenarnya ada sih Bu yang nemenin saya. Nah, kamu tidak sendiri Anda. Rasa itu valid dan saya senang kamu bisa membagikannya di sini. Justru dengan berbagi seperti ini kita bisa saling menguatkan ya. Saya senang sekali kalian sudah mau terbuka. Saya bisa lihat ada pola umum di sini. Kalian merasa tertekan karena beban berlebihan, kesulitan mengolah waktu, dan kecemasan terhadap hasil. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu latihan mengganti pikiran negatif menjadi self-talk positif ya. Terima kasih untuk pertemuan kalian semua. Sekarang saya ingin mengenalkan salah satu teknik yang bisa membantu kalian menghadapi tekanan dan kecemasan itu. Namanya self-talk positif. Self-talk itu sebenarnya adalah percakapan yang kita lakukan dalam pikiran kita sendiri. Kadang tanpa sadar kita bisa negatif ke diri sendiri. Misal aku nggak bisa, aku gagal terus. Nah, self-talk positif adalah cara untuk mengubah pikiran negatif itu menjadi kalimat yang lebih sehat dan membangun. Ini bukan tentang memaksakan diri harus bahagia, tetapi belajar lebih ramah sama diri sendiri. Sekarang kita coba latihan bareng ya. Saya akan minta kalian menyebutkan satu pikiran negatif yang sering muncul belakangan ini. Lalu kita ubah menjadi self-talk positif. Cinta boleh dimulai. Raina boleh dimulai. Jadi saya sering mikir, aku nih gagal terus, kayaknya aku nggak bisa nyelesain apa-apa gitu. Terima
kasih. Kita ubah bareng-bareng. Aku memang sedang kesulitan, tapi aku sedang berproses. Aku tidak harus sempurna untuk tetap belajar. Sobat, Aku sedang berproses. Aku tidak harus sempurna untuk tetap berharga. bagus Raina. Sekarang Anes. Pikiran saya yang sering itu, aku nggak bisa nolak orang, nanti dibilang egois. Kita ubah ya kata-kata itu. Kita menjaga diriku bukan berarti egois. Aku berhak bilang tidak saat aku lelah. Aku berhak bilang tidak saat aku lelah, itu bukan egois. Mantap Anes. Sekarang Herika. Saya sering bilang ke diri sendiri, aku pasti gagal, aku nggak seperti orang lain. Ubah kata-kata itu jadi aku punya kelebihan dan kekuatan sendiri. Gagal bukan akhir dari segalanya. Kekuatan sendiri, aku tetap berharga walaupun pernah gagal. Luar biasa. Angel, giliran kamu. Aku sih suka mikirnya nggak ada yang mau ngerti aku. Terus apa ya? Aku harus kuat sendiri. Kita ubah menjadi aku nggak harus kuat sendiri. Aku pantas mendapatkan dukungan. Aku pantas mendapat dukungan. Aku nggak sendiri. Luar biasa semuanya. Ini langkah awal yang penting. Latihan ini nggak harus langsung sempurna. Tapi kalau kalian rutin melakukannya, kalian akan mulai merasa lebih kuat dan tidak terjebak dalam pikiran negatif itu. Nanti di akhir sesi kalian bisa pilih salah satu kalimat self talk positif yang paling kalian butuhkan saat ini. Lalu simpan di catatan atau dijadikan wallpaper HP sebagai pengingat. Kita sudah berbagi banyak hari ini. Kalian sudah sangat berani menceritakan hal-hal selama ini yang sudah kalian suka. Dan itu bukan hal yang mudah. Saya bangga pada kalian semua. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin kita satu persatu untuk berbagi refleksi. Cukup satu kalimat saja. Apa yang kalian pelajari atau rasakan setelah mengikuti sesi ini? Kita mulai dari Raina, silakan. Hari ini saya merasa ternyata saya nggak sendiri. Banyak orang lain juga yang punya beban seperti saya. Baik, Anes. Saya belajar kalau saya itu harus mulai menjaga diri saya sendiri, bukan cuma menyenangkan orang lain. Terima kasih Anes. Erika. Saya jadi sadar bahwa ketika saya bisa dilawan, nggak harus dipercaya terus menerus. Giliran Angel. Kalau saya merasa lebih tenang karena akhirnya bisa ngomong semua yang ada di dalam hati saya tanpa alasan aku berhenti. Terima kasih atas refleksi kalian ya. Saya harap setelah sesi ini kalian bisa membawa pulang satu hal penting. Kalian tidak sendiri dan kalian berhak merasa cukup dan didukung. Kalau suatu hari kalian merasa overwhelmed lagi, ingat bahwa kalian punya kekuatan dalam diri. Dan kalian juga bisa cari bantuan entah teman, keluarga, atau konselor seperti saya. Terima kasih untuk keterbukaan dan keberanian kalian hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, atau jika kalian ingin konseling pribadi, silakan hubungi saya kapan